Kan jauh-jauh habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh mati saya. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara, jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Jangan di video ya. Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Risuli Lubis. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kemarin kita mendengar bagaimana Yaya Waluni, penghina Yesus, penghina agama Kristen, meninggal dunia. Saudara, bertahun-tahun dia menantang Yesus, kalau Yesus memang Tuhan, cabut nyawa saya. Seolah-olah Yesus tidak mampu mencabut nyawanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia terus menghina Yesus. Dia katakan, cabut nyawa saya kalau memang Yesus Tuhan. Tapi saudara, kurang lebih ke 5 tahunnya dia meninggal, jatuh ketika dia khotbah di mimbar. Padahal khotbah belum selesai, masih lanjut yang kedua. Ya, kalau dibilang selesai menyelesaikan tugas, harusnya sampai selesai dulu. Begitu, saudara. Nah, inilah lihat hujatan-hujatan dia nih. Ya, nah, inilah lihat dia nantang dia. Kan jauh-jauh habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh mati saya. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara, jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, cabut nyawa saya. Nah, inilah dia, banyak penghujatan lagi. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Dan inilah yang pernah saya kanter. Yang saya sering ketemu makhluk-makhluk halus. Wallahi, saya dulu tidak pernah ketemu setan. Nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat, namanya Pasangkayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, 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 kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh, begini setan.
Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama, di gereja tidak ada setan mintip-intip dari jendela. Yang ada setan itu di masjid. Yang dia katakan di gereja itu tidak ada setan-setan, di masjid banyak. Karena orang Kristen temannya setan, jadi ngapain setan datang nakut-nakuti. Dan inilah yang pernah saya kantor. Apa? Pendeta mendustai. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil, kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru, New Testament. Then place superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Itu yang surat Tagabun tadi bilang. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina. Kasab itu, ahli kitab itu, kafir itu pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Sudahlah pendeta, kalau dengar menyerah sajalah. Aneh lu, Jaya Waloni. Injil mana yang palsu? Injil yang di tangan lu palsu. Yang di tangan kami nggak palsu. Bapak sekalian, kalau kita memang nggak percaya pada Yesus, jangan menghujat Yesus. Saudara, percaya nggak percaya saudara, Yesus pasti Tuhan. Percaya nggak percaya saudara, Yesus pencipta langit dan bumi. Percaya nggak percaya saudara, itu tidak akan mengurangi ya kemahakuasaan Yesus. Oleh karena itu, bertobatlah sebelum Yesus datang yang kedua kali. Jamah semua biar bertobat dalam nama Yesus. Amin. Di kolong jembatan ini hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi kolongrat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Ya. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Oh ya. Makasih Kak. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Shalom. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya.
Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita juga mengajarkan toleransi kepada mereka. Itu sebabnya di sini tadinya semua berbeda-beda. Tetapi puji Tuhan ya, kalau ada yang mau percaya Yesus ya silakan. Ya, saudaraku yang sekasih, ini pelayanan kita. Ya, barang siapa yang mau dukung pelayanan ini, ya ada nomor rekening, ada di deskripsi juga nomor rekening ya. Ya setiap minggu kita melayani di sini. Oke? Bagi saudara yang mau mendukung, saya percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tapi kalau saya meninggalkan pelayanan hari Kamis jam 2 di kolong jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi kolong merat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpama ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu. Haleluya. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya, Prabowo itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Salam, ayo. Salam. Woi, kok bisa ada rumah?
Wih, pakai kasur lagi. Yuk, pakai kasur. Hebat pakai kasur. Yo, salam. Salam. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang menakutkan. Pakai kasur, hebat dia. Mana taruh mana? Salam Ibu. Itu udah disiapin mau ke are itu. Hah? Udah disiapin mau ke are. Salam. Ya, serahkan buat tambahnya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami, kebenaran firman Tuhan dibentangkan, diberitakan, sehingga semua yang mendengar firman dilepaskan, dibebaskan, diperdekakan. Mereka mengalami firman,